Oke, anak-anak kita lanjut ya. Nah, selain itu tadi ya. Nah, TPI itu biasanya dibangun oleh pemerintah setempat ya dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga mereka ya anak-anak. Nah, jadi TPI ini tadi dibangun oleh pemerintah ya. Itu tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan para nelayan ya, orang-orang yang bekerja sebagai nelayan ya, agar hasil tangkapan ikan mereka di laut itu tadi mendapatkan atau dijual dengan harga yang baik ya, yang cukup tinggi ya. Nah, itu untuk agar para nelayan ini tadi semua kebutuhan hidupnya itu terpenuhi ya anak-anak. Nah, selain itu, pembeli ikan di tempat pelelangan ini juga biasanya adalah pedagang-pedagang besar ya, yang akan menjual kembali hasil lelangan ikan ke pasar-pasar. Nah, selain masyarakat biasa itu tadi ya, nah di sini juga biasanya ada pedagang-pedagang besar ya, yang akan menjual kembali hasil lelangan ikan tadi itu ke pasar-pasar ya. Nah, para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah-daerah setempat ya, maksudnya bukan orang-orang di sekitar daerah itu saja yang membeli ya, tetapi ada juga yang berasal dari tempat lain ya. Para penjual atau pembeli itu datang dari berbagai daerah ya anak-anak, tidak hanya masyarakat yang tinggal di situ saja yang membeli ikan ya. Nah, mereka akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai ya. Nah, contohnya itu seperti kota atau di daerah pegunungan ya, daerah di mana masih banyak atau tidak ada tempat orang untuk mencari ikan ya. Nah, salah satunya jika mereka ingin makan ikan, maka mereka akan membeli dari para orang tadi atau nelayan-nelayan yang membawa ikan ke kota atau ke daerah pegunungan ya. Kemudian juga bisa mereka lakukan secara barter ya, atau bertukar ya. Misalnya ketika mereka membawa hasil tangkapan atau ikan tadi ke daerah pegunungan ya. Nah, itu ketika orang di daerah pegunungan tidak ada uang gitu kan untuk membeli ikan itu tadi, maka mereka bisa melakukan barter ya, atau tukar barang. Nah, misalnya nelayan ini tadi menukar 5 ekor ikan dengan misalnya 2 ikat daun kangkung ya. Nah, itu salah satu contoh barter ya, barter yang berupa barang ya, karena tidak memiliki uang itu tadi. Jadi keduanya ini sama-sama menguntungkan ya anak-anak, tidak ada yang rugi ya. Nah, orang yang hidup di daerah pegunungan tadi, jika mereka ingin makan ikan ya, ketika mereka tidak mempunyai uang, maka mereka bisa menjual atau menukar antara tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran mereka itu tadi dengan ikan yang dibawa oleh para nelayan ya. Begitupun juga nelayan itu tadi ya. Selain itu, mereka juga selain mendapatkan uang, mereka juga bisa mendapatkan sayur-sayuran ya, atau rempah-rempah dari orang yang tinggal di pegunungan ya anak-anak. Jadi keduanya saling menguntungkan ya anak-anak, tidak ada yang rugi. Nah, itu yang dinamakan barter ya, barter atau tukar barang atau benda ya, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak ya, menguntungkan satu sama lain maksudnya ya. Nah, oke. Nah, para pedagang ikan ini ya tadi menjual hasil laut terutama ke daerah yang jauh dari pantai ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, oleh karena itu, para pedagang ini memerlukan alat atau transportasi ya, misalnya itu seperti motor, sepeda, atau bahkan pick up ya, atau mobil truk gitu ya. Nah, untuk membawa barang dagangan mereka itu ke daerah-daerah lain yang membutuhkan ya. Nah, jadi selain itu para nelayan ini tadi juga harus membawa dagangannya itu tadi ke tempat yang jauh ya, dengan menggunakan
alat transportasi ya, seperti motor misalnya ya, motor yang ada keranjang di belakangnya itu, seperti pasti anak-anak pernah melihat ya, mamang-mamang yang jual sayur atau ibu-ibu yang jual sayur ya, mereka biasanya membawa keranjang ya, keranjang di atas motornya. Nah, keranjang itu berguna untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan ya, serta sayur-sayur yang lainnya, atau misalnya ada ikan ya, ada buah, ada sayur ya. Nah, itu adalah salah satu alat atau transportasi yang digunakan para nelayan atau orang-orang penjual sayur tadi ya, untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah yang jauh ya, yang jarak tempuhnya cukup jauh ya. Oke, nah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang kehidupan nelayan di Indonesia ya. Kemudian kita tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada 4 paragraf yang sudah kita jawab tadi ya, hal-hal penting yang terdapat dari bacaan ya. Kemudian kita sudah melihat juga bagaimana kegiatan pelelangan ikan di pasar ya. Nah, setelah itu anak-anak belajar lagi di rumah ya. Nanti anak-anak bisa mencatat ya hal-hal apa saja yang penting. Kemudian nanti anak-anak bisa mencatat di buku tulisnya ya, kegiatan atau hal-hal yang penting dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selain itu anak-anak juga harus tetap berada di rumah ya, jangan keluar rumah dulu, jangan bermain dengan teman-temannya atau berkerumunan ya, berkumpul di tempat-tempat yang ramai ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau ingin bermain bisa di rumah saja ya, dengan anggota atau keluarganya yang ada di rumah ya.